Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dan teman saya Putri Dia Andriani. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang produk jasa bank syariah. Macam-macam produk jasa bank syariah: 1. Al-Wakalah, 2. Al-Kafalah, 3. Al-Hawalah, 4. Ar-Rahn, 5. Al-Qard. Al-Wakalah. Wakalah dalam perbankan syariah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa atau nasabah kepada wakil pemberi kuasa atau bank untuk melaksanakan taukil tugas atas nama pemberi kuasa. Landasan syariah. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri, karena itu Islam memperbolehkan muamalah dalam bentuk wakalah. Praktik dalam perbankan. Wakalah dalam perbankan digunakan dalam pengiriman transfer, penagihan hutang, baik clearing maupun incasso. 2. Al-Kafalah. Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jenis kafalah: kafalah bin nafs, kafalah bin mal, kafalah bin taslim, kafalah al-munjazah, kafalah al-mu'alaqah. Yang ketiga adalah al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang dari orang lain yang wajib menanggungnya. Landasan syariah. Sebagai ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadis tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang menguntungkan atau muhel menerima hawalah. Aplikasi dalam perbankan: factoring atau anjak piutang, post-debt check, resiko al-hawalah. Yang keempat adalah ar-rahn. Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam perbankan, rahn adalah akad penyerahan barang atau harta atau marhun dari nasabah atau rahin kepada bank atau murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Yang kelima, Al-Qard. Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mendapatkan imbalan. Landasan syariah. Transaksi qard diperbolehkan oleh para ulama. Karakteristik qard: pinjam tanpa imbalan, yakni pinjaman mempergunakan dana selama jangka waktu tertentu. Jika mengalami kerugian, bukan kelalaian, maka mengurangi pinjamannya, melaporkan atau laporan sumber, dan menggunakan dana qardul hasan. Aplikasi dalam perbankan. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafid intasnya, sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau sektor sosial. Ketentuan dan rukun produk dan jasa bank syariah. 1. Ketentuan dan rukun wakalah. A. Pemberi kuasa atau muwakil. Harus seseorang pemilik sah yang bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Orang mukalaf atau anak muwayyiz dalam batas-batas tertentu. B. Penerima kuasa atau wakil. Harus cakap hukum, dapat melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil dalam orang yang diberi amanat. C. Objek yang dikuasakan atau taukil diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam. D. Ijab qabul. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 2. Rukun kafalah. Pihak penjamin atau kafil, pihak yang dijamin atau makful, objek penjaminan atau makful alaih, ijab qabul atau zigot.
3. Rukun hawala. Pihak yang memindahkan piutang atau muhil, pihak yang berhutang atau muhal, pihak yang menerima pindahan piutang atau muhal alai, piutang atau muhal bih, ijab kabul atau syinggot. Ketentuan hawalah. Orang-orang yang terlibat dalam hawalah, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Awalah harus dilakukan dengan persetujuan muhil, muhal, muhtal, dan muhal alaih. Apabila transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal, muhal alaih, dan hak penagihan mulai berpindah kepada muhal alaih. Rukun ar-rahn yang menggadaikan rohin, penerima gadai, murtahin, harta yang digadaikan, marhun, hutang, marhun bih, ijab kabul, syigot. Ketentuan rohin. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhum sampai semua hutang rohin dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pemelihara dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan serta penyimpanannya tetap menjadi kewajiban rohin. Besar pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun. 5. Rukun qard. Pinjaman atau muktarid, pemberi pinjaman atau mukrid, dana atau qard, ijab kabul atau sigot. Ketentuan ron adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana diperlukan. Nasabah qard dapat memberikan tambahan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad. Manfaat produk dan jasa syariah. 1. Manfaat hawalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan dapat menjadi salah satu fee-based income, sumber pendapatan non-pembiayaan bank syariah. Manfaat rohan menjaga kemungkinan nasabah untuk jalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank, memberikan keamanan bagi semua penabung atau pemegang deposito, akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dan membutuhkan dana. Manfaat qard memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Al-Qardul Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.